Oh
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al wa usil wa taqabbal sawaba minal Qur'anil azim. Wa mahlal min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah bihamdi wa mastaghfarna wa ma sallayna ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatu wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah qaddimuha wa nudiha ila rati sayyidina wa safi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Summa ila rasul Ahmad Aisal muhajir wa usulihi wa murihi summa arwahi sadatina wa qudwatina pakil muqaddam ila arwahi sadatina liba alawi wa usulihim wa murihi bi Allah ta'ala yaqulun alhamdulillah. Summa ila arwahil man ijtamana hauna bisababihim ijalillahumma sawaba dzalika minna wasala la ubaina yadaihim lamin dabalahum minan nar azkallahu minan nar wastira allahum minan nar wa bika allahum minan nar wa najatallahum minan nar Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa anhum wa walidina wa walidikum wa amatina wa amatikum wa atil muslimina kafatan amma wa ila arwahi auliya ika ya Allah wa li arwah ustadina ya Allah wa li arwahi ahlina ya Allah wa li arwahil mu'minina wa minat wa li arwahil muslimat wa khususah li ruhi Hajjah Arbainah binti Muhammad Sa'ad bila wa Syarifah Padilun binti Hasim Bahasim wa Syarifah Bainah binti Abbas Bahasim wa Abdul Aziz bin Haji Masdar wa Baidan bin Sintan wa Kasyar bin Nurdin wa Rujhan bin Ananggani wa Tawarni binti Maknuh wa Norsam binti Mukhtar Siddiq wa Sarinah binti Abdullah wa Muhammad Ilmin Nizami bin Ibrahim wa Kartasya binti Abdul Somad wa Hajjah Masmiyah binti Samlan wa Hajjah Masrohana binti Samlan Hajjah Bastia binti Haji Ali Fandi. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wat thayyibat wasyafal jannata ala ahlinal kubur. Allahumma ja'al qabrahum min jinan wa la taj'al ya Allah qabrahum min hufratin niran wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hablan azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi fadli subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin amin bil qabul bi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah kita mendapatkan berkah dan banyak rezeki dan nikmat kita dapatkan, rezeki dunia dan rezeki akhirat bagi keluarga kita, bagi ibu bapak kita dan ayah ibu mereka seterusnya ke atas. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li jawaliha wa man syakaraha faqad qayyiduha bi iqaliha. Man lam yaskurin ni'am, barang siapa yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah atau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya, faqad ta'arrada li jawaliha, sungguh berarti dia ingin menjatuhkan nikmat itu.
Berarti nikmat itu ingin dibuangnya, bahasa Banjarnya, ingin dibuangnya. Siapa yang tidak bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan apa saja, maka berarti dia ingin menjatuhkan nikmat itu. Bahasa lainnya menolak. Wa man syakaraha, barang siapa yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya, faqad qayyidaha biaqaliha, maka sungguh dia mengikat dengan tali yang kuat. Nah, jadi siapa yang bersyukur berarti dia ingin mengikat supaya bertambah terus. Tetapi kalau tidak bisa bersyukur, maka dia sama seolah-olah ingin menjatuhkan syukur itu. Nanti kita pahami bagaimana syukur para ahli ma'rifatullah dalam memahami syukur itu dalam makrifat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Paqala li Syekh Syarqawi, berkata Syekh Syarqawi, yakni syakaran ni'am mujibu li baqaiha wa ziyada minha. Qala ta'ala la in syakartum la azidanakum. Maknanya kata Syekh Syarqawi bahwa dengan bersyukur berarti kita ingin mengekalkan nikmat pemberian Allah itu, wa ziyadah, bahkan menambah nikmat itu sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidanakum. Kalau ini tahu semua sudah. Ini sudah iklannya sudah seluruh dunia ini. Maka barang siapa yang bersyukur, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidanakum, Allah akan menambah nikmat itu. Sudah juga Pak Lui bersyukur, tapi hidup tetap aja sakit. Kenapa? Guru aja. Ya Pak, Bib, sudah juga bersyukur aja. Nah, mungkin syukurnya masih salah, syukurnya masih keliru. Nah, itu penting dipahami. Qala Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seringkali yang terjadi, kita pahami firman Allah ini, sesungguhnya Allah innallaha la yughayyiru ma biqaumin, tidak merubah suatu kaum itu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka harus merubah dirinya sendiri. Ai idza ghayru ma bi anfusihim, jika mereka merubah apa yang pada diri mereka, yakni maknanya adalah dari maksiat kepada taat. Nah, yakni merubah dirinya untuk terus-menerus taat kepada Allah. Wa hiya syukrun ni'am ghairullah ma minhu minal ihsani wal kiram wasyukri. Maka orang itu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur yang utama itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah saja. Dapat sesuatu alhamdulillah itu kan kata saja hanya baru. Namanya kata bisa lain hati. Kenapa begitu? Ya begitu memang hari-hari kita. Coba kalau tidak percaya Anda menggombal perempuan Anda atau perempuannya lah. Misalnya gombal perempuan tuh kayak apa, Bib? Bisa lah menggombal perempuan. Udah tahu Bib nih, guru kayak apa menggombal perempuan tuh? Diambung-ambung. Diambung-ambung guru lah. Nah, diambungnya kayak apa guru? Ding lah. Ya. Lembut. Nah, kamu ini lembut. Wah, Jawif lembut, Jawif. No. Gombal aja perempuan. Nah, karena si perempuan memang mendengar kata-kata sudah oke, tapi masih ada keraguan lagi. Benar atau tidak ya lah. Nah, kita tambahi lagi. Wahai lembut, wahai ayu, jar kita. Kayaknya ini serius nih. Jar perempuan. Artinya kata-kata kita masih belum masuk di hati mereka lagi. Ya lah. Masih berkira-kira dia mungkin ya, mungkin tidak. Itulah kenyataan kata-kata, ya lah. Nah, ini sesuatu yang sifatnya sifatnya hanya di mulut kadang-kadang. Seperti ada perkataan waktu itu Pak Lui sedang mengisahkan kepada ulama, kisahnya aja Bipa nih. Wah, syukur bener ya Pak Lui. Aku tadi itu diajak teman makan ikan nila.
Jadi jar tulama hati-hati lu ya itu jar. Kenapa? Makan ikan nila itu berbahaya. Kenapa? Jadi makanan berbahaya. Karena ada pepatah mengatakan, hah? Apa? Karena nilai setitik rusak sebelanga. Wah, coba lu bisa rusak parutku nih, coba lu ini. Ini si Tulamak tidak ikhlas mendengar kisah Pak Aloy lah. Nah, kita langsung aja kepada pokok masalahnya, supaya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita mengetahui Quran dan hadisnya banyak-banyak, karena itu memerlukan kecerdasan. Nah, yalah, kita ingin mengambil apa itu mutiaranya aja langsung. Menurut para syekh yang mana yang hebat itu? Bukan menurut saya pribadi, bukan siapa-siapa sini. Nggak ada yang pintar kita sini. Nah, para syekh yang sudah meneliti tentang syukur itu di tingkatan mereka masing-masing. Nah, kata beliau, wa'lam ananas bisyukri ala salasati darajat. Kebanyakan manusia itu selalu terbagi pada 3 derajat. Yalah, awam, wakawas, dan kawasul khawas. Yalah, awam, khawas itu artinya khusus. Ada lagi orang khusus di atas khusus, istimewa, VIP. Nah, yalah, VIP. Pasyukurul awam ala ni'am pakot. Syukur orang awam itu ialah sekedar mengucapkan alhamdulillah, selesai. Alhamdulillah, selesai dah. Itu syukur orang awam. Itu aja dibaca alhamdulillah aja, syukur benar gini aja. Ya. Nah, syukur khawas. Nah, sekarang syukur orang khawas bagaimana? Nah, artinya yang itu sudah biasa kita lakukannya lah. Nah, mungkin kita tadi selama ini sudah bersyukur, tapi syukur kita masih tingkat awam, sehingga rezeki kita, nikmat yang diberikan Allah tidak bertambah-tambah. Sekedar bertambah, tapi tingkat servis mulut saja. Yalah. Ya, paling-paling tadi itu kayak kisah Tulamak, mendengar kisahnya aja orang makan nila. Nilanya tidak sampai-sampai ke rumah Habib lah. Ya lah Beb. Nah, karena syukur kita juga sekedar di mulut, ya enggak? Nah, sehingga rezeki kita pun kadang-kadang datang sehari, hilang sehari ya lah. Hari ini dapat 50.000, besok habis, hari ini habis, besok cari lagi. Ya lah, jangan-jangan dalam sehari kita kembang kempis, gali lubang, tutup lubang. Karena syukur kita hanya sekedar di mulut. Ya lah, sekarang kita tingkatkan syukur kita, tingkat khawas. Syukrul khawas. Ala ni'ami wan nakmi. Dia sudah pandai, orang tingkat khawas yang bersyukur atas nikmat yang umum, tapi dia pandai juga tidak mengeluh terhadap musibah atau anakmu itu musibah atau sesuatu yang berlawanan dengan nikmat. Apa yang berlawanan dengan nikmat tuh? Bencana, susah, hari ini tidak makan, tetap ajanya alhamdulillah juga aku masih bisa hidup. Tidak mengeluh dia, tetap diucapkannya kalimat alhamdulillah wa syukrulillah, tetap bersyukur kepada Allah. Nah, ayo kawalah ini yang sulit, kawas. Tingkat kawas. Subhanallah. Makanya kata saya kemarin, kalau menghadapi bencana, jangan lagi dilihat itu ujian bagi kamu. Kalau ujian apabila lulusnya, ujian terus Bipeh. Tapi anggap itu pembelajaran ma'rifah kepada dirimu. Belajar ma'rifah kamu itu. Jadi bila kena bencana itu anggap belajar ma'rifah. Bila sudah belajar ma'rifah, sudah kuat sebagainya, bencana tidak ada lagi, kata saya. Wah, gairu ina, tidak ada lagi bencana pada dirimu. Bila kita sudah pelajari terus, tidak ada lagi bencana. Makanya ada orang beristri 2 atau 3 orang, ada yang bahagia, ada juga beristri 2-3 orang tidak bahagia, ada juga. Ya lah. Kenapa jadi begitu? Nah, itulah rahasianya. Jadi tidak bisa jadi panduan beristri lebih dari 1 itu bahagia, tidak bisa. Ya, iyalah, ya gurulah. Nah, bisa jadi yang beristri lebih 3 lebih bahagia daripada beristri 1, bisa jadi lah. Atau terbalik ya lah. Nah, bisa jadi. Nah, 4 istri belum tentu bahagia. Nah, itulah bukti.
Jadi mempelajari sesuatu. Sebelum kawin, kita pikir yang namanya bahagia itu bila sudah kawin. Yalah, setelah kawin, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kenapa merasa tidak bahagia lagi? Mata sudah kesana kemari sudah. Yang dicari janda biblah. Oh, ada apa ini? Nah, jadi mungkin juga kita tidak bersyukur. Kalau kalau bersyukur punya istri bang guru aja. Apa ditambah lagi istrinya? Yang ditambah itu adalah nikmat, tidak selalu materinya. Jadi materi itu kan bendanya, tapi nikmatnya. Punya uang dulu 100.000 itu sebentar aja habis. Sekarang punya uang 100.000 itu dapat dibeli macam-macam. Wah, ya Kak. Nah, alhamdulillah bisa bermacam ragam. Jadi itu yang disebut dengan dengan keadaan yang memutar, yaitu pada nikmatnya. Yang ketiga, nah ini yang perlu dipelajari juga. Nah ini penting dibawa ke rumah nih. Wasyukru kawasul kawas. Nah ini syukur orang kawasul kawas, para aulia Allah. Subhanallah. Al-ghaibah, mereka menghilang. Fi mun'aim, dalam orang yang memberi kepada nikmat itu. An syuhudin ni'ami wan niqam, mereka tidak ada lagi melihat nikmatnya, benda enaknya, benda yang dinikmati. Misalnya kendaraan dinikmatinya, kendaraan itu rasa benar, tidak ada lagi itu. Yang disadarinya adalah si pemberi nikmatnya. Dia tidak membedakan lagi nikom, apakah yang sifatnya bencana, kesusahan, ketidaknyamanan, baginya sama aja dengan nikmat semuanya. Waduh, apa nih? Karena yang ditujunya suhudnya kepada yang memberinya. Jadi apakah sesuatu itu baik atau buruk, apakah sesuatu itu nikmat atau lawan daripada nikmat datang kepadanya, itu sebagai dialog Allah terhadap dirinya. Subhanallah. Paham lah ya? Dialog Allah dengan dirinya. Ini kawas orang yang disebut dengan ahli ma'rifah. Nah, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walakinnallaha habbaba ilaikum iman wa zinatahu wa zayyanahu fi qulubikum." Tetapi Allah habbaba ilaikumul iman, telah memberikan kepadamu iman dalam hidup ini. Jadi kita tanpa Allah kita tidak mungkin beriman. Jadi kita ini kenapa jadi beriman kepada Allah? Semata-mata karena pemberian Allah. Wa zayyanahu, dan keindahan, kemanisan daripada iman itu. Jadi kalau kita tidak merasa manis berarti belum diberi. Tapi kalau sudah kita merasakan manisnya iman, duduk sejam 2 jam di majelis taklim tidak terasa penat bagi kita, itu sudah manisnya iman dah itu. Karena yang didengarkan, yang didendangkan nama Allah, yang didendangkan orang yang kita cinta, yang didendangkan nama Rasulullah, ajaran yang diberikan Allah kepada Rasulullah, maka merasa mesralah hati kita kepadanya. Subhanallah. Itu zayyan. Itu adalah keindahan. Fi qulubikum, dalam hati kamu. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, bahkan dicampakkan di hatimu, kata Allah, ketidakenakan atau keengganan untuk berbuat kufur, pusuk dan isyan, maksiat. Enggan kita melakukannya. Maka bila sudah ada itu termometer itu dalam hati kita, tidak suka dengan maksiat, tidak suka dengan kekufuran, tidak suka dengan kebatilan, tapi kita senang ketika nama Allah disebut, nama Rasulullah disebut, rasa bangga, tidak terasa lingkungan hidup kita ini, sekeliling kita tidak terasa lagi. Seperti bahasa kemarin, tenggelam, al-mahwu, tenggelam, itulah yang disebut dengan al-mahwu fillah. Orang yang tenggelam dengan Allah, orang itu sudah masuk ke wilayah kewalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kawalah kayak itu merasakan minimal tingkat kawas, tapi sudah wilayah kewalian dah toh. Dekat aja lagi dah toh. Dekat lagi tuh cabur ya. Nah, kayaknya cabur ujung kan. Bon. Nah, untuk cabur bagus tuh.
Jadi dikit-dikit. Paloi itu mengerti juga, dikit-dikit bahaya nih aja paloi. Ada anak paloi tanya lawan paloi, bah ya. Nya tidak menyebut paloi, bang orang tuh bah anak. Kenapa aja paloi? Anu bahaya apa nih? Pian beranilah bah dengan harimau, berani apa aja? Pian bah beranilah dengan gajah lah bah, berani aja jadi paloi kan? Dengan mama bang bah beranilah aja. Baju paloi ini merempet-rempet sudah kan mamanya nih, ya lah. Hati-hati itu cabur nih paloi ini, itu cabur lah, tadi cabur. Lalu apa balas jawaban paloi? Cerdas ya paloi ini. Jangan samakanlah mama Ikam dengan harimau, jangan. Pintar paloi ini. Ya kalau pintar kalau. Nah, dapat dirasakan di jiwa kita. Kemaksiatan itu dapat kita rasakan di jiwa kita, di hati kita. Gampang termometer. Itulah orang menggunakan hati. Apalagi hatinya sudah bercahaya dengan cahaya Allah, akan terlihat jelaslah bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya bahwa bersyukur itu memang ada kadang-kadang bersifat kebendaan, kadang-kadang bersifat kejiwaan. Senang, itu kan kejiwaan. Nah, itu syukur. Karena kita sering kali melihat penampilan, lupa kita kepada batin. Kemarin oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dikatakan, kalau kamu melihat orang kaya, yang kamu lihat kan rumahnya, yang kamu lihat kan bagaimana bahteranya, kendaraannya, tempat tinggalnya, istrinya. Ketahuilah, paling ujung daripada bahagia mereka adalah tertawa dan tersenyum. Adalah lagi di atas pada itu mati aja lagi. Bukankah engkau sekarang ini bisa tertawa, bisa tersenyum? Coba tersenyum. Nah, senyumlah. Pian tertawa bisa lah. Nah, bisa tertawa. Itulah puncak kesenangan di dunia. Maka apa yang didapatkan oleh orang-orang kaya hanyalah bisa sepantas tertawa dan tersenyum. Maka sama saja dengan kita orang yang bukan kaya. Kita juga tertawa dan tersenyum. Alhamdulillah. Maka nikmat manakah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang bisa didustakan dari Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat diamalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.